Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab video yang disampaikan salah satu peserta grup di Al Hasanah, di Sahabat Al Hasanah. Di video tersebut menampilkan Al Ustadz Al Fadil Ustadz Yazid Jawas, ya, beliau berbicara tentang 3 hal di dalam video tersebut yang berkaitan dengan sholat yang dilakukan di masa pandemi. Permasalahan pertama yang disebutkan dalam video tersebut berkaitan dengan sholat berjamaah, kemudian yang kedua tentang renggangnya shaf, dan yang ketiga adalah tentang memakai masker ketika sholat. Di dalam video tersebut Ustadz Yazid menyampaikan beberapa hal tentang pendapat beliau tentang ketiga hal tersebut. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjawab ketiga hal tersebut dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa hal yang disebutkan 3 hal tadi berkaitan dengan permasalahan fikih, dan permasalahan fikih pada asalnya bersifat ijtihadiyah, artinya terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat di dalamnya sesuai dengan pemahaman para ulama terhadap dalil-dalil yang mereka terima. Oleh karenanya, bila terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah fikih adalah satu hal yang biasa yang tidak boleh kita saling berkeras hati gitu terhadap saudara kita, sesama saudara muslim, atas permasalahan fikih yang diperdebatkan, ya. Jadi permasalahan fikih adalah permasalahan yang banyak di dalamnya wilayah ijtihad, ya. Para ulama berusaha untuk mengistimbat, menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada, sehingga mungkin saja terjadi perbedaan pendapat. Dan dalam 3 hal yang disebutkan tadi memang terjadi perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan permasalahan sholat berjamaah di masa pandemi. Video itu dirilis 4 bulan yang lalu, ya. Artinya kemungkinan ketika masa pandemi yang cukup penyebaran corona itu cukup kuat, sehingga kemudian ketika itu pemerintah melarang ataupun menyarankan kepada kaum muslimin untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Apakah memang hal tersebut di dalam video tersebut Al Ustadz Yazid Jawas memerintahkan kita tetap untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau sekarang memang sudah tidak bermasalah, insyaallah sholat berjamaah di masjid telah diperbolehkan oleh pemerintah, namun dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan, yaitu seperti menjaga jarak dan kemudian juga memakai masker. Ini persyaratan pemerintah. Beliau mengambil dalil-dalil bahwa justru seharusnya kita sholat karena takut karena ingat mati. Jadi di sini mungkin ada hal yang kurang sinkron menurut saya, ya, antara permasalahan yang disebutkan dengan dalil yang disebutkan oleh Ustadz Yazid, bahwa para kaum mukmin yang tidak sholat berjamaah di masjid karena memang adanya ketakutan berkaitan dengan pandemi. Tentu insyaallah semua mukmin itu, semua muslim itu tidak takut, ya, tidak takut mati. Insyaallah dengan orang mukmin yang benar tidak takut mati. Hanya saja kemudian harus dibedakan antara takut mati, ya, harus dibedakan antara takut mati dengan sembrono, artinya menjatuhkan diri pada kebinasaan. Menjatuhkan diri kepada kebinasaan juga dilarang oleh agama ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah dalam surat Al-Baqarah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Oleh karena orang yang bunuh diri, ya, jika dia bunuh diri maka tidak boleh hukumnya, ya,
haram hukumnya. Nah, ketika dalam masa pandemi ini telah insya Allah secara ghalabatudz-dzon, artinya persangkaan yang sangat kuat menurut para ahli bahwa ketika sholat berjamaah, misalkan berjamaah itu artinya berkumpulnya manusia itu memberikan satu hal yang berbahaya terhadap penularan corona ini. Oleh karena itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan dugaan sangat kuat ya terjadi penularan ketika terjadi perkumpulan, maka kemudian menjauhi itu adalah sesuatu yang diperintahkan agama. Ketika terjadi terjadi wabah di Amwas ya, salah satu kota di Syam ketika itu di Palestina. Umar bin Khattab ya, ketika mengetahui mereka datang, kemudian tidak jadi masuk ke kota Amwas karena terjadi wabah tersebut. Apakah kemudian Umar bin Khattab dan para sahabat itu kita takut? Tidak. Umar bin Khattab mengatakan bahwa kita beralih dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jadi bukan karena takut, tapi kita berusaha ya orang-orang beriman. Dan dalil yang disebutkan oleh Ustaz Ustaz Yazid Allahu yarham ya, bahwa seharusnya kita sholat ya, beliau mengatakan dalil tentang bahwa Rasulullah SAW memerintahkan ketika kita sholat itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingat mati ya. Maksud dari hadis itu sebenarnya berkaitan dengan kekhusyuan seseorang dalam sholat ya. Jika seseorang mengingat mati di dalam sholat, maka akan menambah kekhusyuan. Bukan kemudian seseorang itu ketika misalkan memang ada suatu bahaya yang mengancam, kemudian dia tidak sholat berjamaah, artinya dia takut terhadap bahaya itu. Tidak, karena Rasulullah SAW sendiri ketika seseorang itu ada misalkan hujan lebat ya, atau juga malam yang mungkin dingin dan lain sebagainya, maka seseorang itu diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah, dia sholat di rumahnya masing-masing. Sehingga bukan karena takut seseorang mungkin sholat tidak di masjid, berjamaah di masjid ketika masa pandemi ini, tapi kan memang ada bahaya yang diduga kuat ya, diduga sangat kuat, dan para ahli itu bersepakat tentang hal ini ya. Itu jawaban yang pertama terkait dengan sholat berjamaah di masa pandemi. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah tidak bermasalah lagi karena memang sudah diperbolehkan asal dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan juga saf yang renggang ya, di masa pandemi ini ya, kita sholat dengan menjaga jarak, tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Nah, apakah kemudian orang-orang yang sholat dengan renggang ini sesuatu yang menyebabkan sholatnya tidak sah ya? Yang sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, memang Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada kita untuk merapatkan saf ya, meluruskan saf ya. Akan tetapi kemudian bukan berarti orang yang kemudian para ulama mengatakan orang yang sholatnya mungkin dia tidak rapat itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah, apalagi kemudian pada saat ini ada kebutuhan ya, ada kebutuhan yaitu agar tidak terjadi penularan pada masa pandemi ini, sehingga kemudian dilakukanlah social distancing atau menjaga jarak walaupun dalam sholat. Itu adalah bentuk ikhtiar yang kita lakukan, karena ya kasihan mungkin kalau misalkan terjadi penularan pada saudara-saudara kita tenaga kesehatan nantinya yang luar biasa. Artinya kalau misalkan kita di dalam sholat itu tidak menjaga jarak kemudian terjadi penularan, maka kita juga zalim kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada masa-masa ini. Dan kita ketahui mereka telah banyak berguguran, lebih dari 100-an dokter yang sudah gugur, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah insyaallah. Jadi masalah saf ini kalau dalam masa normal ya kita merapatkan saf, akan tetapi kemudian tidak ada satu mazhab pun yang saya ketahui
yang mengatakan bahwa ketika sholat dengan menjaga jarak ini ya tidak rapat, membatalkan sholatnya ya. Jadi maksud juga merapatkan itu bukan rapat serapat-rapatnya juga ya, sehingga kemudian kadang-kadang membuat orang tuh terasa sempit gitu ya. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ya, aqimu sufufakum ataupun rusu sufufakum, artinya kita disuruh untuk, atau sawu sufufakum artinya kita diperintahkan untuk meluruskan saf ya, lurus ya, tidak ada satu orang misalkan yang lebih di depan dibandingkan yang lain. Jadi saf itu seperti itu. Jadi tidak harus betul-betul rapat ya. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan di sela-sela itu ada akan ditempati setan ketika tidak rapat. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini memiliki kelemahan. Nah, itu yang kedua. Jadi tidak mengapa kita menjaga jarak pada saat ini. Mudah-mudahan sih secepatnya pandemi ini hilang sehingga kita bisa normal kembali. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan menutup ya, mulut atau memakai masker ketika sholat. Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam Abu Daud, ya, Ibnu Majah, dan juga yang pernah saya lihat dalam riwayat Imam Tirmidzi ya, Rasulullah SAW bersabda ya, naha Rasulullah SAW an yughattiyar rajulu fahu ya fi shalah. Ya, Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menutup mulutnya ketika sholat ya. Jadi Rasulullah SAW melarang menutup mulut ketika sholat. Yang sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang ini pertama kita lihat dari sisi sanad, memang ada perbedaan pendapat di antara ulama ya berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini banyak dan redaksinya salah satunya ini secara sanad ada perbedaan pendapat di antaranya. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menganggap hadis ini hadis hasan ya. Secara paling tinggi derajatnya adalah hasan li ghairihi ya. Hasan ya, artinya hadis ini boleh digunakan sebagai dalil ya, atau sebagai sandaran di dalam melakukan suatu amal ya. Kita anggap aja, kita ambil bahwa hadis ini adalah berderajat hasan sehingga kita menggunakan hadis ini. Namun kemudian ketika kita mau mengamalkan hadis ini, bukan hanya kita lihat dari sisi sahih atau lemahnya hadis, akan tetapi yang kita lihat ya, pendapat para ulama, apakah kemudian hadis ini memang bisa dijalankan atau tidak ya. Misalkan untuk hadis ini sendiri, larangan Rasulullah SAW ini apakah berkonotasi haram ataukah hanya makruh ya. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua larangan itu maknanya artinya haram, artinya tidak boleh dilakukan. Seandainya dilakukan maka akan berdosa ya. Jadi di dalam fikih ya, ilmu fikih, larangan itu memiliki dua konsekuensi hukum ya. Konsekuensi yang pertama adalah haram ya, ini hukum asalnya. Jadi skala yang larangan adalah haram kecuali ya ada qarinah atau petunjuk yang mengalihkan hukumnya dari haram menjadi makruh ya. Karena yang kedua, larangan itu bisa juga berkonsekuensi hukum adalah makruh. Artinya makruh ini sesuatu yang dibenci tetapi tidak sampai derajat berdosa pelakunya ya. Nah, bagaimana kemudian di dalam hadis ini ya, hadis tentang larangan Rasulullah SAW agar seseorang itu tidak menutup mulutnya ketika sholat. Pertama, hadis ini adalah hadis yang Rasulullah SAW ucapkan ketika dalam keadaan masa normal. Jadi bukan masa pandemi atau masa wabah, tapi masa normal. Nah, di dalam para ulama, pendapat para ulama yang setahu saya ya, bahwa mereka menjadikan hadis ini ya, larangannya bersifat larangan makruh bukan haram. Oleh karena seseorang yang menutup mulutnya ketika sholat di masa normal, maka sholatnya tetap sah. Dia
tidak membatalkan sholat karena sifatnya hanya makruh saja. Ya, Eh, dari mana kita tahu misalkan ini makruh? Pertama, Rasulullah SAW menyebutkannya ini dengan dengan redaksi naha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang. Ya, ya. Di dalam hadis ini tidak ada ancaman misalkan bahwa orang yang sholat menutup mulutnya akan mendapatkan misalkan siksa nanti di akhirat atau seperti apa, sehingga kekuatan dari sisi struktur kalimatnya ini, ya, larangannya bukan larangan haram sifatnya, tapi larangannya sifatnya hanya makruh saja. Ya, ada juga yang mengatakan ilatnya, artinya sebab kenapa larangan menutup mulut. Ya, dulu mungkin nutup mulutnya dengan tangan sehingga kemudian khawatir ketika itu akan menyebabkan seseorang itu kehilangan konsentrasi ketika sholat, ketika dia selalu menutup mulutnya seperti itu. Nah, itu kondisi normal, ya. Larangan di sini, larangan menutup mulut adalah larangan yang sifatnya makruh. Namun kemudian di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan ketika seseorang itu menguap di dalam sholat, hendaklah dia menutup mulutnya. Ya, sehingga kemudian berubah hukum dari makruh menjadi boleh ketika ada kebutuhan. Ya, ketika ada kebutuhan dalam hal ini menguap ketika dalam sholat, maka seseorang itu diperbolehkan untuk menutup mulutnya. Ya, seperti itu. Jadi hukumnya berubah dari hukum makruh pada asalnya kemudian berubah menjadi boleh ketika dia menguap. Nah, kemudian pada saat masa pandemi ini yang secara penelitian salah satu penularan penyakit ya corona ini, ya COVID-19 ini melalui air drop, ya, yang terjadi misalkan karena bersin atau lain sebagainya yang keluar mungkin dari mulut ataupun hidung, ya, sehingga kemudian kita diperintahkan untuk memakai masker. Maka kemudian di dalam masalah ini, ya, ketika masalah ini terjadi, ya, pandemi ini, maka sholat dengan menggunakan masker bisa jadi bukan hanya boleh tetapi bisa menjadi wajib, ya, ya, menjadi wajib. Dalam satu kaidah fikih disebutkan darul mafasid muqaddamun ala dzalil masalih, ya, mendahulukan, ya, menolak kemudaratan itu lebih didahulukan dibandingkan mengambil manfaat. Jadi kita menggunakan masker ini untuk menolak kemudaratan, ya, yang terjadi, ya, seperti itu. Jadi kita menjaga kesehatan manusia itu bagian dari tujuan dari syariat ini, sehingga kemudian menutup ini bisa menjadi hukumnya wajib. Apalagi kemudian, ya, ulil amri atau pemerintah pada saat ini, ya, memerintahkan kita untuk menggunakan masker dimanapun, ya, khususnya di wilayah-wilayah kerumunan, dan sholat berjamaah itu bagian dari kerumunan itu. Nah, itu menjadi wajib, dan lebih wajib lagi ketika ada masjid, ya, yang mewajibkan orang yang sholat di dalamnya itu menggunakan masker, ya, karena dalam satu hadis yang ini menjadi kaidah fikih secara umum, ya, al muslimu bisurutihim, ya, muslim itu terikat dengan syaratnya. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita disyaratkan sesuatu sama muslim, maka kita wajib untuk melakukan itu, ya. Dalam hal ini misalkan ada masjid yang mensyaratkan ketika seseorang untuk masuk ke dalamnya, maka kita wajib untuk mengikutinya, mensyaratkan memakai masker, maka kita wajib untuk mengikutinya. Sehingga ketika kita secara sengaja tidak menggunakan masker, ini termasuk mukhalafat, artinya sesuatu yang bisa berkonsekuensi pada dosa karena tidak melaksanakan syarat yang diwajibkan. Jadi itu oleh karenanya memakai masker pada saat pandemi ini adalah sesuatu yang pada saat sholat itu sesuatu yang boleh, bahkan bisa menjadi wajib karena tuntutan keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.